wabarakatuh. Sekarang kita sampai di Uhud. Di dalamnya banyak orang yang membersihkan diri dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri. Assalamualaikum ya ahla ma'la warahmatullah wabarakatuh. Yang mana di tempat ini, dalam ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya akibat kesombongannya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmatan min ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas tafsir ayat kursi. Sebelum tafsirnya kita menerangkan dulu tentang fadilat ayat kursi ini. Ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, mohon dilihat teksnya. Ya. Jadi walaupun kita sudah hafal, melihat teksnya lebih afdal lagi. Seorang hafiz Quran, seorang presiden, waktu itu presiden Mesir, di penjara dia minta Quran tapi tidak dikasih. Lantas dia berkata, saya mau baca Quran, bukan saya tidak hafal, semua di dada saya, tapi saya minta Quran, saya ingin membaca sambil melihat, mata saya melihat teks Al-Quran itu. Jadi pahala mata kita melihat teks bacaan Al-Quran itu, termasuk yang menerangkan mata kita sering-sering melihat Al-Quran ini. Melihat air Zam-Zam juga menerangkan mata, melihat hijau-hijauan. Sudah ketemu semua ayat kursi, ayat 255. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Suatu hari Nabi bertanya kepada sahabatnya yang paling ahli dalam Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab. Namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini Nabi sebut satu persatu yang ahli di bidang masing-masing. Kelebihan sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi kata, Abu Bakar sahabatku yang paling bijaksana, yang paling sayang kepada umatku, kata Nabi. Sahabatku yang paling pemalu Utsman bin Affan. Sahabatku yang paling galak, tegas dalam yang hak adalah Umar bin Khattab. Sahabatku yang paling paham tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Nabi sebut macam-macam sahabatnya yang kelebihan mereka yang mereka miliki masing-masing. Di antaranya Nabi sebut kelebihan sahabatnya yang ahli di bidang Al-Quran, aqra'ukum fil Quran, Ubay bin Ka'ab. Sahabatku yang paling ahli, yang paling alim tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya suatu hari Nabi tanya Ubay bin Ka'ab. Nabi tidak tanya yang lain, karena Ubay bin Ka'ab dinilai Nabi orang yang paling ahli di bidang Quran.
Maka Nabi tanya, wahai Ubay bin Ka'ab, Nabi sebut nama panggilannya, gelarnya, wahai Abul Munzir, surat apa di dalam Al-Quran yang paling agung menurut engkau? Surat apa itu? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya lah ya Rasulullah yang lebih mengetahui. Akhirnya Nabi ulang lagi pertanyaannya, wahai Ubay bin Ka'ab, tolong sebutkan kepadaku apa ayat Al-Quran yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Nah sekali ini Ubay lalu menjawab, kata Ubay, menurut saya ya Rasulullah adalah ayat kursi. Menurut saya adalah ayat kursi ya Rasulullah. Akhirnya Nabi tepuk dada Ubay, selamat. Ilmu berkah, tepat sekali. Engkau hebat, ilmu hebat, saya kan berkah. Nabi puji, Nabi ucapkan selamat atas ilmunya yang dia tepat sekali menjawab jawaban Nabi itu. Jadi yang pertamanya sahabat itu basa-basi dia langsung jawab. Itulah adab sahabat Nabi kepada Nabi apabila Nabi bertanya, walaupun mereka tahu jawabannya, tidak langsung ini ya Rasulullah, tapi mereka Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tapi karena Nabi mengulang-ulang, bagaimana pendapat ayat apa yang paling agung? Disebut ayat kursi. Kalau gitu ayat kursi ya Rasulullah, selamat, berkah ilmu, selamat. Kita ucapkan selamat atas kepahamanmu tentang Al-Quran ini. Nah inilah ayat kursi. Sebelum kita menerangkan fadilatnya dalam kesempatan video kali ini, nanti setelah fadilatnya video berikutnya tentang tafsirnya. Nah namun sebelum kita menerangkan tentang kelebihan, fadilat, keutamaan ayat kursi ini, kita ambil berkah. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa.
samawati wal ardh wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Ya, jadi sedikit tentang ini tajwidnya dan dalamnya kalian belajar sama Ustaz yang khusus setiap hari yang mempelajari tajwid ya, Ustaz Yusuf. Dan sedikit saja tentang kalimat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak orang yang nyebut Allah langsung Allah. Allah salah. Jadi bukan Allah tapi A. Allah, Allah, Allah. Jadi A dulu dia. Patah batasnya A. Langsung Allah salah. Huruf O tidak ada dalam bahasa Arab. Huruf O tidak ada. Langsung Allah. Okay. Begitu ada yang Allah Akbar baca Allahu Akbar, Akbar. Salah besar. Jadi Allah, Allah. Coba Allah. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi itu saja tentang A. Misalnya Taubo, tak dulu tuh. Jangan langsung Taubo. Allah, bukan langsung Allah. Beda dikit. Sedikit sekali perbedaannya. Iya. Jadi kelebihan daripada surat ayat kursi ini ditegaskan tadi dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang ditanya oleh Nabi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, paling agung, paling besar, paling mulia ayat kursi ini. Jadi fadilahnya sangat besar sekali. Siapa yang masuk ke rumahnya, dia membaca ayat kursi, memasuki rumahnya membaca ayat kursi, setan yang ada di rumah itu cepat-cepat kabur, keluar, berlari, keluar dari rumah itu sambil terkentut-kentut setan. Satu hari Abu Hurairah berkata suatu hari di mendekati hari raya Idul Fitri, beliau disuruh Nabi untuk menjaga satu gudang, yang mana gudang itu berisi harta umat Islam, zakat umat Islam untuk dibagikan. Nah, di antaranya korma satu gudang, dia yang ditugaskan Nabi untuk menjaga. Jadi suatu malam saya menjaga gudang itu, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal masuk. Dia mencuri satu genggam korma orang tua. Hanya saya tangkap, kata Abu Hurairah, saya tangkap. Kamu pencuri ya, saya akan bawa engkau kepada Rasulullah. Maka orang ini berkata, jangan saya bawa kepada Rasulullah, kasihani saya orang tua, saya orang miskin, tak punya apa-apa, tanggungan banyak, keluarga banyak, semua pada kelaparan. Mohon lepaskan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Hanya Abu Hurairah merasa kasihan. Orang tua alasannya banyak yang kelaparan, yang diambil pun tidak banyak. Satu genggam aja korban. Bukan korupsi miliaran. Iya.
Jadi setelah dia minta, akhirnya saya lepaskan. Kasihan dan tega kan? Iya. Keesokan harinya dia bertemu Nabi. Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, semalam apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan dengan tawananmu itu? Maksudnya pencuri yang dia tangkap kan? Oh, Nabi tahu mukjizat. Semalam kejadian yang terjadi dengan Abu Hurairah itu Nabi tahu mukjizat Nabi. Abu Hurairah nggak ada ngasih tahu, tapi Nabi tahu. Jadi Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu semalam? Pencuri yang kau tangkap, maksudnya tawanan itu. Lantas Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, dia mencuri, kemudian saya tangkap, saya mau membawa kepada engkau. Dia berkata, kasihani saya, orang tua miskin, tak punya apa-apa, keluarga banyak pada kelaparan. Akhirnya saya tidak tega, ya Rasulullah, saya lepasin. Kata Nabi, dia engkau dibohongin. Dia pembohong tuh katanya. Pasti dia datang lagi ntar malam. Dia pasti datang lagi ntar malam. Lihat aja. Hanya Abu Hurairah malam itu dia jaga lagi. Dia membuktikan, kata Nabi, dia mau datang lagi tuh. Akhirnya benar datang. Orang itu yang sama itu datang. Dia ambil lagi tuh kurma tuh. Akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah. Sekarang kedua kali aja kau mencuri, saya akan bawa kepada Rasulullah. Oh, dia tetap kayak tadi tuh merayu, kasihani saya orang tua miskin, orang-orang pada kelaparan nih, darurat, betul-betul terpaksa saya ngambil ini kan. Tolong sekali ini saya tidak mengulangi lagi. Akhirnya Abu Hurairah dia tetap merasa tidak tega juga sih. Udah dia lepasin lagi. Kebesokan harinya ketemu Nabi tanya lagi, wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam atas tawananmu? Apa yang kau lakukan terhadap dia? Kata Abu Hurairah, benar ya Rasulullah, dia datang lagi katanya. Oh, bukan benar, dia datang lagi, dia mencuri. Akhirnya saya tangkap, dia seperti itu lagi. Ayo, orang tua miskin, ngambil segini, banyak keluarga yang ini kelaparan. Saya terpaksa, betul-betul terpaksa. Udah, dia janji tidak akan ulangi lagi. Akhirnya Nabi kata, dia pembohong. Engkau dibohongi sama dia. Pasti datang lagi ntar malam. Dia pasti datang lagi. Akhirnya Abu Hurairah dia buktiin lagi tuh, buktiin ntar malam ya. Ini Nabi katanya datang lagi tuh. Akhirnya betul. Malam itu dia jaga kampung lagi, mencuri. Oh, sekali ini Abu Hurairah udah emosi sekali tuh. Dia tangkap udah 3 kali, tidak bisa lagi sekarang. Saya harus serahkan kepada Rasulullah sekarang. Bohong-bohong. Udah 3 kali nih. Jadi tidak mengulangi lagi sekarang, tidak bisa. Saya tidak akan lepaskan katanya. Akhirnya pencuri tadi berkata, wahai bapak, tapi kita baca gitu. Wahai ini Tuhan, misalnya kan, sekali ini mohon sekali ini aja lepaskan. Saya akan buka rahasia kepada engkau, rahasia yang sangat penting. Satu amalan, satu bacaan, apabila engkau baca, nah, tidak ada lagi yang orang mau berbuat jahat, setan tidak berani dekat kepada engkau. Kemudian engkau selalu dijaga oleh Allah SWT. Saya akan ajarkan kepada engkau kalimat tersebut. Asal engkau lepaskan saya. Apa kalimat itu, kata Abu Hurairah? Oke, Abu Hurairah, saya akan lepaskan. Tapi ajarkan kalimat yang penting itu. Kalimat itu, kata orang tadi, pencuri tadi, kalimat itu adalah ayat kursi. Jadi dia berkata, kalau engkau mau tidur di malam hari, engkau baca ayat kursi. Engkau baca sekali, maka semalaman itu engkau akan dijaga. Ada dijaga oleh Allah Taala.
Allah utus malaikat yang akan menjaga engkau semalaman itu, dan setan tidak ada yang berani dekat-dekat kepada engkau. Ayat kursi. Sudah? Tidak diterima, dia lepaskan. Nah, keesokan harinya dia jumpa Nabi. Nabi tanya, bagaimana Abu Hurairah semalam atas tawatanmu itu? Iya ya Rasulullah. Dia datang lagi. Kenapa? Akhirnya saya lepaskan karena dia membongkar, dia memberi tahu kepadaku rahasia kalimat, itu ayat kursi. Dia kata kalau kau baca di malam hari mau tidur, maka semalaman itu engkau dijaga oleh Allah SWT dan setan tidak berani dekat kepada engkau. Setelah Abu Hurairah menerangkan kepada Nabi, dia datang lagi, kemudian dia janji akan memberikan satu kalimat amalan yang sudah dibaca. Allah akan jaga sepanjang malam dan setan satupun tidak ada yang berani mendekat, yaitu ayat kursi. Hanya saya lepaskan ya Rasulullah, saya lepaskan karena dia memberitahu rahasia itu, rahasia ayat kursi itu. Hanya Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, dia berkata benar. Orang itu berkata benar, dia jujur kepada engkau, padahal dia pembohong besar. Padahal dia adalah seorang pendusta, pembohong besar. Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang datang itu? 3 kali mencuri. Tahukah engkau siapa dia? Siapa ya Rasulullah? Dia itu adalah setan. Kata Nabi, dia adalah setan. Iya, jadi setan itu. Jadi Allah sengaja mau mengajarkan. Jadi musuh itu luar biasa. Jadi ini luar biasa. Musuh kita aja, musuh Allah, musuh yang paling besar aja mengakui tentang kehebatan ayat ini, ayat kursi ini. Makanya Nabi kata, dia berkata benar, dia jujur sekali kepada engkau wahai Abu Hurairah tentang kehebatan ayat ini. Padahal dia adalah pembohong besar, dia adalah pendusta. Siapa orang itu? Dia adalah setan. Iya. Kemudian fadilat yang kedua. Jadi tadi kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi sekali. Siapa yang baca ayat kursi sekali ketika mau tidur, maka sepanjang malam itu sampai dia bangun, dia selalu dijaga oleh Allah SWT. Allah kirim malaikat untuk menjaganya. Kemudian setan satupun tidak ada yang berani mendekati. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian, sehingga dia mati. Tidak ada yang menghalanginya, cuma kematian saja. Dia mati ke surga. Jadi siapa yang ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah SWT, mudah sekali baca ayat kursi setiap habis sholat fardu. Jangan lupakan ayat kursi setiap habis sholat fardu.